Kalau ingin, ini bukan hanya kepada pasangan loh, kepada kita bermasyarakat juga begitu. Kalau Anda ingin di hati orang kelemahan Anda itu menjadi ditoleransi, dimaafkan di hati orang, maka jadilah seorang yang karim. Apa itu karim? Dermawan, pemberi. Nah, apalagi kepada istri. Itu aja. Kunci pemberi. Kelemahannya akan dimaafkan. Saya pernah diskusi sama kawan itu. Kawan ini nggak tahu, ngaco juga sih, tapi benar juga kayaknya dia bilang nih. Ustadz katanya, kalau kita mau nikah lagi itu jangan minta restu katanya. Terus gimana dong? Minta maaf katanya. Loh, ini bukan ngajarin, tapi memang salah satu sifat mulia itu pandai minta maaf, mengaku bersalah. Jadi Allah itu menitipkan sifat pengasih itu sama manusia sedikit, tapi itu sudah efektif gitu. Dimaafkan, karena perempuan itu pemaaf, mereka punya sifat kasih yang besar. Aku tidak mengajari karena aku tidak mengamalkannya, ya kan? Tapi ada kehebatan, ada kekuatan. Pertama tadi tidak pelit, ya berarti ngasih. Kedua minta maaf gitu. Benar, kita minta maaf itu luluh hati orang itu. Kalau minta izin kagak, lu nggak bisa, nggak lulus. Jadi harus dermawan dan pandai minta. Itu masuk kategori wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan mereka dengan baik. Ya, kalau masalah lengkapnya cara kita berkeluarga ini ya, bagi bapak-bapak yang sudah lama berpasangan tentu udah jauh pengalaman lah ya, udah jauh pengalaman lah. Dan nasihat berkeluarga ini ya, nyaris setiap orang mulai dari nol, tapi sebenarnya bisa kok. Nggak harus setiap orang belajar hidup berpasangan itu try and error gitu kan. Tahu try and error? Janganlah. Banyak pelajaran yang bisa kita baca. Nabi SAW dalam hadis yang populer itu, istausu bin nisa'i khaira, aku berpesan kepada kalian baik-baik kalian sama istri. Dan Nabi melanjutkan nasihatnya, istri itu tercipta dari tulang rusuk. Itu bahasa majaz. Majaz itu artinya jangan pahami harfiah. Tercipta dari tulang rusuk, karena tulang rusuk itu sifat fisiknya bengkok. Kalau paksa lurus patah ya, tapi kalau kau nggak ada cara seni untuk bergaul dengannya, dia tetap akan bengkok. Jadi ada, Nabi nggak mendetailkan, tapi tahu sendirilah. Jadi ada seni, katanya ada seni bergaul sama istri itu. Dan ternyata ilmu pengetahuan terhadap ini sudah semakin terungkap ketika kalangan psikolog mengkaji lebih dalam perbedaan psikologis antara laki dan perempuan. Dan yang paling menonjol di antara mereka, kata mereka apa? Sifat dasar laki dan perempuan yang sangat jauh berbeda. Katanya apa? Antara lain gitu kan, laki-laki itu kalau mikir diam, kalau perempuan kalau mikir ngomong. Nah, cilakanya kalau laki-laki meminta perempuan seperti dirinya. Lalu laki-laki ini kan, laki-laki yang baik itu kalau dia mikir gitu. Terus ketika istrinya ngomel mulu, disuruh diam katanya. Ya gimana, dia orang lagi mikir kan. Nah, perempuan tuh kadang terjebak kayak gitu juga. Kamu kok diam aja? Lah, si perempuan itu pun dia ingin laki-laki itu kayak perempuan yang ngomong dong katanya. Ini kayak dia. Padahal itu kodrat yang berbeda. Sebenarnya mereka ini sama-sama mikir, cuma beda
beda gaya aja. Yang laki-laki begitu gaya dia. Bukan mereka enggak logis, tapi logisnya logis versi laki ada, logis versi perempuan ada. Nah, seringnya kita itu kadang apa? Yang penting menurut kita tidak penting menurut. Yang paling sering enggak itu. Yang penting menurut perempuan enggak penting menurut kita. Itu kan? Itu yang sering itu. Nah, satu lagi kata mereka, kalangan psikolog ini membaca dari struktur otak gitu laki-laki itu. Salah satunya perhatiannya berbeda adalah laki-laki itu kalau sudah menikah perhatiannya kerja, fokusnya hidup, bagaimana membangun rumah tangga, membangun isi rumah tangga lah, bekerja. Sedangkan perempuan selain ngabisin ya, dia berpikir hubungan, relationship. Jadi ya kasih sayang, kemesraan, kayak gitu-gitu. Jadi banyak hal lain lagi sih sebenarnya kan, perhatian. Jadi tujuannya pencapaian ulama ahli-ahli sekolah itu kita ambil manfaatnya, meskipun itu dikembangkan oleh orang-orang barat dan ternyata memang itulah perbedaan psikologis yang sangat beda. Dan kita ambil hikmahnya, kita hubungkan dengan nasihat Nabi Muhammad SAW bahwa perlakukanlah mereka dengan ma'ruf. Kalau kalian benci mereka, nah, fa in karihtumuhunna, enggak suka. Ini dari persepsi laki-laki. Kalau fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci sesuatu tapi Allah bikin di dalam kebencian itu kebaikan yang banyak. Dijelaskan ahli tafsir terkait ayat ini, kebaikan apakah yang dimaksud? Sekesal-kesalnya seorang laki-laki kepada istrinya, tetap ada hajat seksual dia di situ. Kedua, sekesal-kesalnya perempuan laki-laki terhadap istrinya, tetap ada anak yang diharapkannya lahir dari situ. Jadi ibaratnya ayat ini mengatakan fokuslah kepada apa yang kamu inginkan dari dia. Nah, jadi inilah penjelasan para ahli tafsir terkait bagian terakhir ayat ini. Jadi realistis, berarti ayat ini kan mengerti berarti keadaan manusia nih kan. Ini realistis, ayat ini Allah mengerti betul psikologis kita laki-laki ini. Udah dibilang kalau toh kalian tak suka, gitu. Ada bagian-bagian yang kita nggak suka dari perempuan itu. Tapi jangan fokus ke situnya kata ayat. Bisa jadi sebenarnya Allah bikin yaj'alallahu fihi dalam ketidaksukaan kalian itu ada di baliknya khairan katsira. Ya, ada kebaikan yang banyak di situ. Nah, jadi kepada anak muda yang belum menikah, banyaklah belajar. Jangan membayangkan cerita pernikahan seperti di sinetron-sinetron itu, ya kan? Nggak selalu benar seperti itu. Tapi lihatlah realita kehidupan di rumah kita sendiri. Ayah dan ibu kita itu bagaimana mereka menata rumah tangga. Nggak jauh dari itulah, ya kan? Kehidupan realistis itu begitulah. Nah, tentu sertai dengan ilmu, karena dengan ilmu inilah supaya kita aman, bahagia, tenang kita. Ya, dengan bantuan ilmu insya Allah kita mudah bersyukur, tahu kita masalahnya mana yang benar-benar masalah, mana yang bukan masalah. Sering-sering belajar gitu, taklim gitu kan. Itu ayat 19. Berpindah lagi ayat ke berikutnya nih, masih seiringan dengan itu. Oke, ternyata nggak kuat kalian, udah lu nggak tahan lagi Ustaz, nggak cocok lagi kayak. Nah itu nggak berarti mungkin sudah Allah kasih solusinya. Kalau toh pada akhirnya nggak ada kemungkinan kalian tuh bertahan, lalu ayat berikutnya mengatakan kalau kalian ingin mengganti ini istibdal zaujin makana. Istibdal itu dari kata badal tahu kan, ganti. Ayatnya nggak menyebut cerai tapi disebutnya ganti. Kenapa nggak disebut cerai? Kalau narasinya jika kalian ceraikan belum tentu dia kawin lagi. Ini narasinya jelas. Jika kalian ingin mengganti istri, terus ada istri baru di tempat di situ lagi, dia nggak mampu dua, satu saja. Dan mayoritas laki-laki memang bukan mampunya.
Maunya sih lebih dari satu, tapi ujung-ujungnya satu aja, yang satu ditinggalkan. Ini nih pada umumnya survei di berbagai negara. Jadi kepada ibu-ibu juga perlu menenteramkan jiwa mereka ini. Gak usah takut ibu, para suami itu ceritanya aja banyak itu. Realnya dia realnya satu aja, jarang kejadian aja kan gitu. Disurvei dari sekian ini pun misalnya kan gitu. Tapi kalau ceritanya, pengen dia banyak. Nah ini, jika kalian ingin mengganti pasangan yang itu, sementara istri yang kemarin sudah pernah kalian kasih duit, mahar sudah kalian lunasi, pemberian sudah pernah, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak bikin nyaman, kan nggak bisa ditoleransi lagi, sudah aku udah mau pisah aja. Pisah berarti boleh. Ayat inilah menyatakan cerai itu nggak dosa, boleh, itu pilihan. Kita tidak mendesain pernikahan itu pernikahan abadi versi orang Hindu atau orang Kristen, kan? Jadi jangan salah kita memahami jodoh itu ya jodoh ya. Jodoh itu bahasa Arabnya adalah zauj, pasangan gitu. Jadi ayat ini menjelaskan kalau kalian mau ganti boleh, tapi ada catatan, kalau toh kemarin harta yang sudah kalian kasih itu nggak boleh minta lagi. Kan ini menyindir siapa nih? Menyindir laki-laki gini, uang pas-pasan, lagi baik-baiknya ngasih gitu kan, ternyata berjalan waktu nampak kelemahannya dan nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau mau kawin lagi gimana, nggak ada duit lagi. Terus ini mereka disapa, jangan minta jangan kau tarik lagi harta yang sudah kau kasih sama istri kemarin itu, terus kau pakai itu buat modal kawin lagi. Itu arogan namanya. Laki-laki jangan seperti itu. Jadi ini berarti namanya nggak gentle lakinya, ya kan? Kalau mau kawin lagi dengan harus menarik lagi semua yang pernah dikasih, itu kena di ayat ini, nggak boleh, gitu kan? Dan di sini dinarasikan dengan qintaran. Wa ataitum ihdahunna qintara. Padahal kalian waktu pada istri kalian yang tadi itu sudah kalian kasih harta yang banyak. Qintor itu kalau bahasa kita udah miliaran gitu. Bahasa satuan angka harta yang banyak zaman itu namanya qintar. Padahal kalau sudah pernah kasih qintor ke dia, udah boleh. Berarti hak dia. Semua yang sudah kalian hibahkan hak dia. Makanya kalau ngasih itu ya pandai ya, ada seninya kok berpasangan itu kan, gitu. Atakhudunahu buhtana wa isman mubina, ya nggak pantas kalian mengambil itu. Wa kaifa ta'khudunahu, kok bisa kalian ambil lagi padahal kalian kemarin sudah bersatu. Dalam makna bahasa kiasan, bahasa majas, bersatu di sini adalah sudah kau nikmati dia. Jadi jangan kesannya tuh laki-laki itu jangan arogan gitu. Udah kau enak dapat kau, udah terus giliran nggak suka kau pisahkan dia, terus kau ambil lagi hartanya. Jelek kali kelihatan kayak gitu, ya kan? Jangan kayak gitu. Tapi aku nggak ada modal lagi mau nikah lagi, ya udah sabar-sabar aja sama yang itu. Itu gimana? Terus gimana lagi? Sabar-sabarin aja lah. Sabar-sabar. Ya paling tidak jodoh sampai akhir hayat. Karena di akhirat kita tuh didoain di salat jenazah. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Gantilah untuk dia rumah yang lebih bagus dari rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih bagus dari keluarganya di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan jodoh yang lebih bagus dari jodohnya di dunia. Itu doa itu dari hadis loh. Nabi yang mengajarkan kalimat doa itu. Berarti kan perjodohan kita itu hanya sampai tutup hayat aja. Pernah aku ceritakan sama ada ibu-ibu. Ini buat hiburan buat bapak-bapak nih. Ada ibu-ibu, Ustadz, nanti kita berjodoh nggak sama suami kita? Nah, itu gue bilang nggak ada jaminan lah, Bu. Ya bisa jadi dijodohkan sama yang sesuai pilihan Allah loh.
kok bisa begitu? Tapi kalau kita pengen jodoh bisa kan Ustaz, katanya. Aku bilang lah, ibu pernah sholat jenazah nggak? Iya. Ya hafal nggak doanya? Ya tahu Ustaz. Yang kalimat yang ini aku bacakan. Tahu nggak artinya? Terus dibacanya terjemahnya. Ya udah baik-baik kita sabar-sabar sama suami kita itu, tiba-tiba kita doain dapat jodoh yang lebih baik dari kita, katanya. Perasaan perempuan itu kan, padahal kita udah pengen banget yang, ya kan, tapi ternyata ibu-ibu beda loh perasaannya. Iya, bagi dia ya itulah, nggak ada lagi dia mikir yang lain, laki-laki itulah. Bahkan ke akhirat pun dia ngebayangin kalau bisa dia itu juga lah, kan gitu. Tentu kita nggak enak membuat dia merasa tidak bahagia. Masa kita Ustaz ini tahu juga lah perasaan perempuan, kan? Oh gini Bu, bisa sih Bu sebenarnya. Jadi nanti Allah setting ibu lebih baik dari yang di dunia dulu. Nggak salah kan dengan hadisnya kan? Allah bikin pasangan yang lebih baik. Ini namanya seni berinilah. Ya, itu doa salatnya. Jadi artinya ada, kalau dikatakan bahwa menikah itu adalah kesempurnaan agama, padahal bukan rukun Islam, kan? Bukan rukun Islam. Karena apakah itu? Karena banyak amal yang tidak kita dapatkan di luar pernikahan dan hanya dapat di dalam pernikahan. Amal apakah itu? Jawabannya sabar. Itu baik untuk laki ataupun untuk perempuan. Taib. Jadi ya silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu paket kita bikin ayat 19, 20, 21. Udah tadi cerita masalah nggak boleh narik lagi tuh harta yang sudah dikasih, udah hak dia, jangan tagih lagi. Baru ayat yang terakhir, ayat 21-nya dibilang begini, sindiran juga buat kita. Ya nggak pantas buat kalian mengambil itu lagi, nggak etis gitu secara moral. Padahal tadi sebelumnya pada saat kalian menikah itu, istri itu pegangan dia dari kalian adalah mitsaqan ghaliza. Apa itu mitsaqan ghaliza? Perjanjian yang berat.
Ghalizan itu artinya berat. Hanya dua dalam narasi ayat Al-Quran menggunakan mitsaqan ghaliza. Pertama akad nikah, ini ayatnya, ayat 21 dari surah An-Nisa. Kedua tentang perjanjian Allah dengan para utusannya. Berat betul. Para utusan Allah itu terikat perjanjian dengan Allah, harus kalian sampaikan misiku ini dari langit. Itu mitsaqan ghaliza. Satu lagi, ikatan nikah kita itu juga disebut mitsaqan ghaliza. Artinya tidak main-main dengan itu. Ya, jangan main-main dengan akad nikah itu. Jadi kompensasi dan konsekuensi dari akad itu harus kita terima. Antara lain mahar, yang mana penyebab mahar itu berpindah kepemilikan. Nah, ini pelajaran yang besar buat kita tentang mitsaqan ghaliza. Kesimpulan terakhir dari ayat ini semua, ya, sindiran buat para laki-laki kita, walaupun kita punya daya tekan, daya kuat, daya karena kita pihak yang kuat dan perempuan pada pihak yang lemah, bukan berarti kekuatan kita itu digunakan untuk merugikan pihak perempuan. Maka siapapun misalnya yang bercerai, ini nasihatnya ya, siapapun yang bercerai dan sudah tidak ada lagi niat untuk bersama dan mereka harus bagi harta, kan bagi harta, maka keputusan terbaik itu bukan di pengadilan. Ya, keputusan terbaik itu adalah kekeluargaan, dan seburuk-buruk keputusan adalah di pengadilan. Jadi jangan dikira di kantor urusan agama itu keputusan terbaik, urusan harta bagi-bagi nih, ya. Tapi adanya di kekeluargaan. Pandai-pandailah. Pernikahan halal. Maka kalau ada faktanya ada broken home karena pernikahan, bukan karena perceraian, bukan perceraian itu jadi haram, enggak. Yang salah berarti perilaku ayah dan ibunya. Syariah kita cerai itu halal, ya, tasrihun biihsan. Jadi kalau ada perceraian mengakibatkan efek buruk kepada anak-anak, berarti ini bukan masalah perceraiannya, tapi gara-gara perilaku ayah dan ibu dari anak tersebut. Ini harus kita ingatkan ke masyarakat. Itu aja pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita ambil semangatnya. Jadilah kita laki-laki yang taat kepada Allah, bersabar kita dalam menjalankan kepatuhan ini. Kita ikhlaskan amal kesabaran kita itu, ya, untuk kita nikmati nanti setelah mati. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.